Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab dia
yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesatuan laki-laki dan perempuan, teladan bagi seluruh ciptaan. Ketiga bacaan kitab suci di hari Minggu ini menasehati bahwa segala yang diciptakan oleh Allah terpanggil untuk mengosongkan diri dan bergantung penuh kepadanya. Bacaan pertama
berisi sambungan kisah penciptaan yang berpuncak pada penciptaan manusia perempuan. Setelah Allah menciptakan semua hewan dan meminta partisipasi manusia untuk memberi nama, Allah memuncaki seluruh kisah penciptaan itu dengan menciptakan perempuan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Allah tidak sekedar menciptakan perempuan sebagai teman hidup, pelengkap kesendirian seorang pria. Dengan menciptakan mereka berdua, Allah juga mau menjadikan mereka wajah kesempurnaan Allah dan ciptaan. Allah ingin mereka sebagai contoh persekutuan hidup seluruh ciptaan. Allah ingin mereka jadi teladan untuk seluruh ciptaan dalam penyerahan diri kepada Allah, keterikatan satu sama lain, pengosongan diri, dan saling melengkapi. Ia ingin mereka menjadi rasul sekaligus sebagai hati Allah bagi dunia, sejarah, dan seluruh ciptaan. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan poin ini dalam Injil. Hal itu bermula dari pertanyaan kaum Farisi tentang soal izin perceraian suami istri dalam sejarah bangsa Israel yang pernah dilakukan oleh Musa, pemimpin mereka. Yesus dengan tegas menanggapi bahwa pemberian surat cerai yang dilakukan oleh Musa itu lahir karena pembangkangan, ketidaktaatan kaum Israel sendiri. Musa sebetulnya tidak merestui perceraian itu. Justru karena ketegaran hati mula, Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Yesus bahkan menegaskan, pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus ingin menegaskan betapa persekutuan hidup suami istri tidak sekedar perjanjian antar manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Perceraian lalu ibarat membatalkan dan menolak penciptaan. Allah ingin keduanya menjadi model, saksi ketaatan dan penyerahan diri secara total kepada Allah di hadapan ciptaan lain. Inilah alasan ketika orang membawa anak-anak kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil,
ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena krisis kesaksian hidup soal penyerahan diri pada Allah, Yesus menunjuk kepolosan diri dan ketergantungan diri anak-anak kecil sebagai model bagi semua orang untuk hidup di hadapan Allah. Jika orang tidak mengosongkan diri, menanggalkan egoisme, kepentingan diri, idealisme pribadinya yang egoistik, orang tidak bisa menjadi pria dan wanita dalam tata ciptaan yang dikehendaki Allah. Orang tidak bisa menjadi model, misionaris cinta dan tanda kehadiran hati Allah bagi yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, penulis surat Ibrani dalam bacaan kedua menunjuk teladan pengosongan diri, penanggalan diri demi ketaatan kepada Allah itu ada dalam Kristus sendiri. Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Kita mengetahui harapan Allah bagi relasi pria dan wanita, suami dan istri, keluarga-keluarga ini agar sebagai tanda, kehadiran, wajah, rasul dan hati Allah sendiri bagi keselamatan ciptaan yang lain adalah kesaksian hidup Yesus sendiri. Ia menjalani ketaatan, kesetiaan, komitmen untuk penanggalan diri, menyerahkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan pada Allah demi keselamatan umat manusia. Ketiga bacaan ini mengajak kita merenungkan kembali panggilan hidup kita masing-masing, baik sebagai pria dan wanita, suami istri, keluarga-keluarga Kristiani. Kita diingatkan dan diajak untuk menjadi saksi ketaatan, penyerahan diri melalui kesetiaan, penanggalan diri dari seluruh egoisme, kemauan dan nafsu pribadi yang tidak berkepedulian, agar belajar dari anak-anak kecil dalam Injil dan Yesus sendiri untuk selalu taat dan menyerahkan diri kepada Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.